Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jamasbah yang berbahagia, alhamdulillah tidak henti-hentinya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada petang hari ini Allah memberikan kita anugerah terindah di dalam hidup kita, yaitu iman dan Islam, dan anugerah umur panjang sehingga kita bisa sampai dan masih berada di bulan Syawal, bulan yang insya Allah sebagai bulan peningkatan iman kita selepas kita digembleng sama Allah setelah bulan Ramadan. Dan syukur juga kepada Allah, alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kembali kita akan meneruskan kajian yang sempat terjeda dengan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah sebelum bulan Ramadan kita sudah mengkhatamkan beberapa kitab, dan insya Allah pada malam hari ini kita kembali menyelami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka kita mencari petunjuk untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak lupa juga kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, qiyamana wa qiyamakum, tilawatana wa tilawatakum. Semoga Allah menerima amal soleh kami dan Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya, baik dari puasa kita, qiyamul lail kita, tilawatul Quran kita, dan segala kebaikan-kebaikan kita yang lainnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita pada malam yang mulia ini kita akan sedikit membahas terkait dengan penghasilan yang haram. Memang ini kita belum membahas kitab. Insya Allah pada pekan yang akan datang kita akan membahas kitab yang nanti akan kita pilihkan untuk Bapak Ibu, yang sekiranya kitab itu mudah dipahami dan diamalkan. Terkait penghasilan, Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mencari penghasilan atau mata pencaharian yang halal. Jadi harta itu bisa menjadi harta yang halal itu dari dua sumber atau dua syarat. Yang pertama adalah harta itu dari sumber yang halal. Kemudian yang kedua, harta itu dibelanjakan pada barang atau tempat-tempat yang halal. Jadi tidak cukup harta itu dinilai halal hanya dari tempat atau barang yang dibeli, tapi harta tersebut akan bernilai halal juga jika diteliti dari hasil atau dari sumbernya itu juga dari mata pencaharian yang halal. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan di dalam Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya memerintahkan kita untuk mencari rizki yang halal,
Mencari rezeki yang halal bukan hanya rezeki yang banyak. Dan sebagai seorang muslim yang taat adalah mendahulukan hal-hal yang halal daripada hal-hal yang banyak. Tidak semua sesuatu yang banyak itu pasti baik menurut Allah. Ada kalanya sedikit itu menjadi baik. Saat yang sedikit itu halal dan yang haram tadi banyak. Yang banyak tadi halal, yang banyak tadi haram. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Misalnya di dalam Quran surat Al-Mulk ayat 15 Allah berfirman, "Dialah Allah yang menjadikan bagimu bumi yang mudah ditempuh, mudah dilalui." Mudah kita, alhamdulillah di akhir zaman ini apalagi ya, bumi yang Allah jadikan untuk kita ini mudah kita taklukkan, mudah kita telusuri. Nah, misalnya Bapak Ibu sekarang ya, kita mau umroh atau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau haji ya, kita bisa pergi ke tempat atau ke tanah suci itu hanya dari beberapa jam saja. Hanya 10 jam kita sudah sampai Jeddah. Ini makna dari zalulan, yaitu bumi yang mudah ditelusuri atau bumi yang mudah ditempuh oleh kita semua. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian menelusuri muka bumi ini. Jadi memang perintah Allah ketika kita ini sudah diberikan anugerah bumi yang indah ini supaya kita jalan-jalan ya, pergi ke sana kemari dalam rangka apa? Wa kulu mir rizkihi, makan dari rezekinya, memanfaatkan, berbahagia, mendapatkan atau mencari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Jadi boleh ya Bapak Ibu jenengan ya tindakan ke Surabaya, ke Jakarta atau ke luar negara dalam rangka mengamalkan ayat ini, famshu fi manakibiha. Mboten namung teng griya terus ya ta. Ndulik nang jero omah terus ya. Jadi kita nikmati ya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nikmati sawah yang menghijau, kita nikmati gunung yang tegak berdiri, kita nikmati samudra luas. Jangan orang Bantul belum pernah ke Parangtritis, ya toh, goto golek duit terus ya. Lupa jalan-jalan, ajak famshu fi manakibiha. Ya, tentu apa? Wa kulu mir rizkihi, kita makan yang rizki Allah yang halal. Ini perintah dari Allah SWT. Kemudian juga disebutkan di dalam ayat yang lain, Allah memerintahkan kita untuk mencari yang baik-baik di muka bumi ini. Datang ke tempat yang baik, makan makanan yang baik, atau maksudnya baik halal ya. Kemudian kita mencari pekerjaan yang baik ya, atau pekerjaan yang halal. Dalam Quran surat Al-Mu'minun 51 Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, hai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik. Ini perintah kepada rasul tapi juga berlaku kepada seluruh manusia. Makan yang baik-baik. Makan yang baik maksudnya adalah makan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Wa'malu sholihah, dan beramallah soleh atau berbuatlah yang baik. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku mengetahui, maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harta adalah nikmat yang agung ya. Harta yang kita miliki adalah satu dari nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita ya. Bagaimana seorang manusia itu cenderung suka dengan harta ya, siapapun kalau dikasih harta pasti senang, apalagi jika mendapatkannya dengan gampang
Ya, bahkan hanya sekedar SMS saja sudah senang. Selamat, Anda mendapatkan 1 miliar. Ya. Jadi hanya seperti itu aja kadangkala sudah orang bahagia apa tenan iki sampai guyu-guyu. Nah, kemudian diceritakan ke teman-teman. Itu hanya kabar, apalagi kalau beneran. Ini maksudnya apa? Karena manusia itu memang cenderung suka dengan harta. Dan harta itu adalah nikmah azimah, nikmat yang agung. Dengan harta seseorang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan harta seseorang bisa beribadah. Dengan harta seseorang bisa membantu orang lain, menghilangkan kesusahan orang lain. Dengan harta seseorang bisa mencapai masa depannya, bisa sekolah, bisa mencari pekerjaan, bisa membangun rumah, bisa membuat kantor dan sebagainya. Nikmah azimah. Namun Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita semua untuk mencari harta yang halal-halal saja. Karena di dunia ini semua manusia akan diberikan kemudahan mencari harta, baik harta itu halal atau haram, sehingga kemudian nanti seleksinya seseorang itu memiliki iman atau tidak adalah di akhirat. Ada seorang muslim, dia mau mengambil harta yang haram, dia juga kadang-kadang diberikan kemudahan. Demikian juga sebaliknya. Cuma nanti ada tanggung jawabnya di akhirat kalau seseorang mengambil harta yang haram. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebaik-baik muslim adalah yang usaha dan infaknya pada harta yang halal saja. Rasulullah bersabda, al-malus salihu lil mar'is salih. Harta yang baik milik orang yang baik. Jadi kalau ada saudara kita seorang muslim yang dia memiliki harta yang banyak, bersyukur kita, karena itu adalah harta sebaik-baiknya harta. Saya senang ketika misalnya, atau kita semua saya kira senang ketika ada misalnya warung yang laris di Bantul ini dan ternyata yang punya adalah seorang muslim yang taat. Ini masuk dalam hadis ini. Al-malus salih lil mar'is salih. Ada toko, ada supermarket, ada kafe mungkin, ada angkringan, ya apa aja. Kalau itu laris dan yang punya itu orang yang baik, orang muslim, itu adalah sebaik-baiknya harta. Dan hendaknya kita juga saat memilih tempat belanjaan itu pilih tempat-tempat yang seperti ini. Karena kalau kita melarisi warung milik orang muslim yang baik, pasti hasilnya nanti juga untuk kebaikan-kebaikan. Keuntungan dari warung itu pasti untuk kebaikan. Ya, pertama untuk mencukupi keluarganya, menyekolahkan anaknya, ya kan? Untuk bahkan bisa membayar zakat, bahkan bisa memberikan gaji kepada karyawan-karyawannya. Pasti larinya harta kita yang tidak seberapa itu juga pasti ke tempat-tempat yang baik. Nah ini, maka Rasulullah mengatakan al-malus salih lil mar'is salih. Bahkan juga mungkin kalau dia makin kaya ya orang ini, maka nanti akan bisa membangun masjid, membangun pesantren, memberikan wakaf ke ini dan itu. Kita support ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua bertanggung jawab dengan nikmatnya harta ini dari dua sisi. Pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menanyai kita dari mana kita mendapatkan harta. Kemudian yang kedua, Allah akan menanyai kita kemana kita belanjakan harta kita. Kita hari ini mendapatkan duit 100.000, Allah akan menanyai kita dari mana duit 100.000 itu. Kemudian besok kita habiskan duit 100.000 itu. Hari ini dapat, besok habis. Allah SWT akan menanyai duit 100.000 itu kemana.
dibelanjakan untuk apa? Maka di dalam hadis yang terkenal bahwa Rasulullah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak bergeser dua kaki seorang hamba hari kiamat sampai ditanya tentang 4 hal. An umurihi fima afnah. Hadis yang lain tentang 5 hal. Kalau hadis ini 4 hal. Sama-sama hadis sahih. An umurihi fima afnah. Yang pertama tentang umurnya. Allah akan tanya umur kita. Untuk apa kita habiskan? Saat masih kecil untuk apa? Saat masih remaja untuk apa? Saat orang tua. Jadi jangan anak-anak muda kemudian menghabiskan masa mudanya ya dengan slogan muda foya-foya ya, tua masuk kaya raya ya, mati masuk surga. Muda pun akan ditanyai oleh Allah ya. Muda pun akan ditanyai oleh Allah. Bahkan juga malah disebut dalam hadis yang lain, pelengkap hadis ini adalah tentang masa muda sendiri akan ditanyai oleh Allah. Karena kalau kita sudah balik, sudah mumayyiz, itu sudah ada hitungannya. Kita mendapatkan pahala saat kita beribadah dan dosa atau siksa saat kita melakukan kemaksiatan. Yang kedua, wa an jasadihi fima ablah, dan tentang jasadnya, tentang fisiknya, badannya. Itu untuk apa dipakai? Tangan kita akan ditanya oleh Allah untuk apa kita gunakan. Ya, kaki kita akan ditanya oleh Allah kemana melangkahkan. Ya, fisik kita semua akan ditanya oleh Allah. Kekuatan fisik kita itu untuk apa? Ya. Apa hanya untuk tidur saja? Kaya bakul semongko glundang-glundung ya. Apa kita gunakan untuk tahajud? Apa kita gunakan untuk silaturahmi ya? Ini akan ditanya oleh Allah. Jangan sedikit-sedikit kula sampun sepuh Ustaz. Jangan sedikit-sedikit gitu. Selama kita ini masih hidup ya kan? Meskipun tua, kita ini masih punya fisik, Allah akan tanya fisik kita. Mumpung mata kita masih kuat pakai untuk membaca Al-Quran, mungkin kaki kita sudah tidak kuat pergi kemana-mana, kita masih memiliki tangan, kita masih memiliki telinga, kita masih memiliki mata, kita masih memiliki kekuatan fisik yang lainnya, anggota badan tubuh kita yang lain. Gunakan semaksimal mungkin, jangan sedikit mengeluh ini dan itu, padahal Allah masih memberikan hidup ya, kepada kita semua. Sekuat-kuatnya orang mati udah nggak bisa ngapa-ngapain. Sesakit-sakitnya orang hidup masih bisa ngibadah. Nah, ini akan ditanya oleh Allah. Wa an ilmihi madza amila fihi. Nah, ini yang ketiga. Dan akan ditanya tentang ilmunya, apa yang sudah diamalkan dari ilmunya itu. Ya, namanya orang yang berilmu adalah tatkala dia mengamalkan ilmunya. Bukan sekedar menghafalkan ilmunya. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, yang disebut ilmu bukan apa yang dihafal, tapi ilmu adalah apa yang diamalkan. Hafal 30 juz, hafal ribuan hadis, hafal ini dan itu, tapi tidak diamalkan, maka seseorang itu belum disebut orang yang berilmu. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Pepatah Arab mengatakan, ilmu tanpa diamalkan ibarat pohon tanpa buah. Jenengan gadah klengkeng tengah omah, orang ngawoh-ngawoh ketok mawon. Tidak ada manfaatnya. Ada manfaat kecil, malah ngerupuk-ngerupuki parkiran. Maksudnya kelengkeng pun ini. Ya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ilmu itu diamalkan. Kalau ilmu tidak diamalkan akan ditanya oleh Allah.
Sudah beberapa kali pertemuan baca kitab Ar-Risalah misalnya. Cara wudhu gimana? Diamalkan. Cara sholat bagaimana? Diamalkan. Kemudian yang terakhir wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari hartanya. Ya, Allah akan tanya tentang hartanya. Dari mana mendapatkannya dan kemana dibelanjakannya. Okay. Kita dapat duit dalam 1 bulan katakan 1 juta. Dari mana? Duit 1 juta ini dari mana? Ditanya oleh Allah. 1.000 rupiah, 500 rupiah ditanya oleh Allah. Dan kemana kita habiskan duit itu? Ditanya oleh Allah. Oh, untuk nyekolahkan. Oh, untuk memberikan nafkah istri. Oh, untuk memberikan nafkah pada orang tua. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, khususnya bapak-bapak ya. Bapak-bapak, jenengan kalau masih memiliki orang tua dan orang tua tidak bisa lagi mencari nafkah, maka jenenganlah yang wajib memberikan nafkah. Bukan hanya anak, bukan hanya keluarga, tapi bahkan orang tua pun itu kitalah yang berkewajiban menafkahi. Kenapa? Karena harta anak adalah harta orang tua. Jangan ketika orang tua kita minta ini sedikit, aku tukoki bakmi, agak sibuk. Padahal harta kita adalah harta milik orang tua kita. Ini akan ditanyakan oleh Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Kita lihat Bapak Ibu di akhir zaman ini banyak orang yang nyepeleki dalam hal mencari nafkah, mencari rezeki. Tidak urusan apakah ini hartanya dari cara yang halal atau cara yang haram, sing penting untungnya akeh. Ya. Yang penting apa saja yang sudah dia dapatkan itu pasti halalnya. Ini tidak benar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya 1400 tahun yang lalu, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman atas manusia, la yubalil mar'u ma akhadha minhu, tidak peduli seseorang dari apa yang dia ambil, aminal halal, apakah dari yang halal, aminal haram, atau dari yang haram, enggak peduli. Yang penting untungnya akeh. Ya, barang-barang haram kadang-kala diperjualbelikan. Ya, ketika disampaikan ini barang yang haram, dia tidak terima. Kula niku nafkahi, kula niku golek nafkah kanggo anak bojo kula, Pak. Padahal ya memang niatnya bagus, tapi caranya yang tidak benar ini menjadi harta yang haram. Misalnya ya, atau ya kadang-kala dengan caranya juga atau akad-akadnya tidak seperti apa yang disampaikan atau diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini juga akan ditanya oleh Allah. Bahkan Bapak Ibu yang rahmati Allah, penghasilan yang haram itu menjadikan seseorang itu wajib masuk neraka. Wal'iyadu billah, kalau tidak diampuni oleh Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man nabata lahmuhu minas suhti fannaru awla bihi. Siapa yang menumbuhkan atau siapa yang dagingnya tumbuh dari yang haram, maka neraka adalah lebih utama bagi dia. Wah, ini ya, jadi bahayanya makan makanan yang haram. Karena makanan kitalah yang menumbuhkan daging dan darah kita serta tulang kita. Maka siapa yang makan makanan yang haram, kemudian makanan itu menumbuhkan dagingnya, maka daging tersebut atau daging manusia tersebut, atau maksudnya manusia tersebut wajib masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Hadis Rasulullah ini yang sampaikan Rasulullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Albani. Hati-hati memakan makanan yang bukan halal bagi kita.
Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah jasadun ghudhiya biharam. Tidak akan masuk surga jasad yang ditumbuhkan atau diberi makan dari yang haram. Ya, tidak akan masuk surga jasad yang diberi makan dari yang haram. Na'udzubillah. Jadi meskipun kita hanya makan yang sederhana, yang tidak begitu mahal, ya, tapi kalau itu yang halal, maka sungguh itu mendatangkan keberkahan dari Allah, ya. Dan bahayanya penghasilan yang haram yang lain adalah menghalangi ijabahnya doa. Doa itu bisa ditolak oleh Allah. Ya, ketika kita berdoa terus tidak dikabulkan oleh Allah, itu bisa jadi, ya, karena ada penghasilan yang haram. Hadis yang panjang bagaimana seseorang yang meminta-minta kepada Allah, ya, kemudian Allah tidak mengabulkan doanya karena, ya, makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, bahkan pakaiannya serta dia diberi makan dari yang haram. Maka Rasulullah mengatakan, fa anna yustajabu lidzalika, maka bagaimana dia dikabulkan doanya. Kemudian harta yang haram, penghasilan yang haram juga menjadikan tercabutnya keberkahan dari suatu harta. Harta yang berkah adalah harta yang manfaatnya lebih banyak. Nah, contoh harta yang tidak berkah, harta tersebut manfaatnya kecil, bahkan mendatangkan madharat. Jadi harta yang didapatkan dari cara yang halal itu akan mendatangkan keberkahan, manfaat. Makanan yang, ya, kita beli dengan harta yang halal bisa menguatkan tubuh kita, bisa menjadikan khusyuk sholat kita, bisa menjadikan fisik kita semangat. Nah, ini kalau makanan yang berkah. Sebaliknya, kalau makanan yang tidak berkah gara-gara dari harta yang haram, mungkin bisa melemahkan tubuh, mendatangkan penyakit yang banyak, menjadikan seseorang tidak khusyuk sholat, dan sebagainya dan sebagainya. Na'udzubillah. Nah, sekarang terakhir adalah contoh harta yang haram, ya. Penghasilan yang haram itu dari apa saja? Contoh yang pertama yang paling, ya, bisa dikatakan paling besar itu adalah muamalah dengan riba. Riba. Ya, riba ini di zaman sekarang seperti harta yang biasa, seakan itu harta yang halal, padahal itu harta yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Allah melaknat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan harta riba, wa mukilahu, dan pemberi harta riba. Jadi yang memakan dan yang memberi dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah. Wa katibahu, dan penulisnya, kula mboten sing nyambut, kula mboten sing nyambuti, ning kula namung nuliske. Meskipun yang menulis sekretarisnya, bendaharanya, yang nyatat juga dilaknat oleh Rasulullah. Mboten Mas, kula mboten sing jilihi, kula mboten sing jileh, kula mboten bendaharane, ning kula namung nyekseni. Nah, dalam hadis ini wasyahidai, dan saksinya, itu juga dilaknat oleh Rasulullah. Jadi kalau tahu ada praktek riba, dia malah menyaksikan, dia mendiamkan saja, itu juga dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan beliau bersabda, hum sawaun, semua mereka ini, ya, yang makan, yang memberi makan, yang menulis, yang menyaksikan, sawaun, sami mawon, sama semua, dosanya sama. Rasulullah yang bersabda. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau dulu mungkin kita pernah melakukan praktek riba, bertobat. Kalau sekarang masih ada praktek atau sisa-sisa praktek riba, segera selesaikan.
jual aset, ya, atau apa yang kita miliki, pokoknya bersih-bersih. Mumpung kita masih diberikan hidup, mumpung masih ada kesempatan. Karena taubatnya orang yang meninggal dunia itu tidak ada guna. Tapi taubat orang yang 1 jam sebelum meninggal dunia itu masih berguna, masih bermanfaat. Ya, meskipun tua, meskipun umurnya tinggal berapa hari, berapa jam, bahkan berapa detik, kalau dia bertobat masih diterima oleh Allah. Tapi kalau orang sudah meninggal dunia, sudah selesai. Gak ada lagi waktu bertobat, gak ada lagi waktu menambah ibadah, gak ada lagi pengajian, gak ada lagi sholat di alam kubur. Maka mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah saat di usia senja ini, maka kita bersih-bersih dari harta riba. Ada misalnya, ya banyaklah seperti ini, ya praktek di masyarakat, masya Allah. Di antara yang lain, harta yang haram atau penghasilan yang haram adalah dengan cara menipu, ya, praktek tipu menipu. Sekarang apalagi ya, banyak sekali di online, ya, hati-hati yang jualan online, ya, bilangnya kualitasnya seperti ini, ternyata di bawahnya, ya, bilangnya harganya sekian, ternyata ditambah ini dan itu. Ada praktek menipu. Wah, meskipun keuntungannya kita besar, maka ini adalah penghasilan yang haram, ya. Bilangnya ya buahnya 15.000, ternyata huruf satunya kecil sekali, ketoke 5.000, jebule 15, ya, ghish, berdusta. Kayaknya buahnya seger-seger, ternyata hanya paling atas saja, yang bawah ternyata kecil-kecil, busuk-busuk dan sebagainya. Ini ghish, ya. Meskipun dapat untung yang banyak, maka ini adalah hasil dari yang haram. Katanya ayamnya adalah ayam yang ayam yang masih seger dari peternakan dan sebagainya. Oh, ternyata ayamnya sudah mati dulu sebelum disembelih. Harganya murah, haram. Nah, ini maka penghasilan yang tidak halal. Katanya ini adalah pakaian impor. Ternyata hanya impor dari Klewer. Impor niki, wah impor saking Klewer lah. Ini itu namanya bukan impor, ya, tapi cuma kulaan dari lain provinsi, ya. Seperti inilah Bapak Ibu, praktek-praktek ghish atau, ya, tipu menipu dalam praktek jual beli banyak sekali dalam online. Hati-hati. Demikian juga kadang-kadang offline juga banyak, ya, di praktek masyarakat. Maka Rasulullah SAW bersabda, man ghasyana falaisa minna, siapa yang menipu, ya, siapa yang berbohong, maka bukan dari kelompok kami, kata Rasulullah. Naudzubillah. Demikian juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah termasuk penghasilan yang haram adalah hadiah-hadiah dari partner atau rakyat supaya mengubah kebijakan kita sebagai seorang pemimpin. Ya, misalnya kita seorang lurah atau seorang bupati, ada hadiah-hadiah. Yang mana hadiah ini dari para kontraktor, dari para investor. Supaya apa? Supaya kebijakan kita cenderung membela mereka. Ini juga termasuk sesuatu yang katanya hadiah, memang aslinya hadiah, tapi ini adalah sesuatu yang disebut sebagai suap, sogoan. Ya. Hadiah dari anak buah, hadiah dari rakyat kepada pemimpin atau ketuanya adalah disebut sogoan. Karena hadiah itu seharusnya adalah dari atasan ke bawah. Kecuali memang mereka sebelumnya hubungannya baik, sebelumnya memang udah biasa kirim-kirim hadiah. Sebelum jadi bupati, mereka ini kawan akrab antara kontraktor dengan Pak Bupati ini misalnya sebelumnya. Sudah biasa kirim-kirim hadiah, lah itu nggak masalah.
Tapi kalau memberi hadiah karena kedudukannya, maka inilah yang disebut sebagai ghish. Mending kalau cuma parcel, namanya hadiah kayak gini kadang sampai mahal, jutaan, ratusan juta, mobil lah, ini dan itu. Jangan boleh, nggak boleh diterima. Meskipun lafalnya hadiah. Roti. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau niatnya nyogok maka ini tidak boleh ya. Kemudian juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah tadi ya, termasuk bagian dari riba adalah denda atas keterlambatan membayar hutang. Ini juga riba. Ada tetangga jenengan pinjem, kemudian ternyata terlambat bayarnya, maka kemudian jenengan denda. Nah, denda itu meskipun hanya 1.000, meskipun hanya 2.000, atau meskipun bukan berupa harta, ya, denda mijeti aku. Nah, meskipun dendanya mijeti, ini juga termasuk riba. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ya bagaimana harta tersebut ya, apakah benar-benar dari pendapatan yang halal atau yang haram. Kalau memang itu dibolehkan oleh Rasulullah, maka lakukan. Dan insya Allah hal-hal atau pekerjaan yang dibolehkan oleh Rasulullah itu pasti berkah dan pasti manfaatnya lebih banyak. Kalau akad-akadnya diizinkan oleh Rasulullah, insya Allah besok kita belajar di fikih ya, fikih al-buyu' ya, kitabul buyu', kitabul muamalat ya, akad-akad dalam mencari harta yang dibolehkan oleh Rasulullah itu apa saja. Nah, nanti kita akan pelajari. Misalnya ada namanya syirkah, ada namanya mudharabah, ada namanya muzara'ah, ada namanya musaqah, ada namanya ijar ya, sewa menyewa, ada namanya kerjasama, ada namanya koperasi dan sebagainya. Mana yang halal? Nah, nanti kita pelajari. Karena sekarang banyak sekali di akhir zaman ini akad-akad yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah. Ya, ini boleh apa tidak? Nah, seseorang boleh menghasilkan duit dari cara itu apa tidak? Kita pelajari. Meskipun penghasilannya itu menggiurkan, misalnya apa ya, seperti nyun sewu ya sebelumnya, misalnya MLM. Wah, ini akad masuk apa ini MLM, bisnis MLM yang memakai sistem Ponzi, piramida. Nah, ini di zaman sekarang. Ini boleh nggak seperti ini? Ya. Membayar 3 juta bisa umroh. Wah, dengan syarat mencari orang lain juga membayar 3 juta saja. Jadi benar-benar hanya membayar 3 juta, tapi dengan syarat menggait anggota sebanyak 10 orang. Nah, nanti masing-masing orang bisa mencari 10, dia bisa umroh dengan duit 3 juta. Boleh nggak seperti ini? Wah, nanti akan dipelajari ya. Tapi bocoran sedikit ya tidak boleh. Tidak boleh ya. Karena ini apa? Seperti menggunakan harta orang lain yang sebenarnya tanpa izin. Ya, tanpa izin, kecuali kalau akadnya hutang. Ini beda lagi ceritanya. Ya, tapi kalau menggunakan harta orang lain tanpa izin dalam arti dimiliki ya, maka ini adalah tidak boleh ya. Atau sistem sekarang ada namanya macam-macam ya, ada ya dropship. Wah, dropship ini apa ini? Wah, jual beli dengan sistem dropship. Atau yang maklaran. Nah, apa ini maklar yang boleh itu yang seperti apa? Maklar yang enggak boleh itu seperti apa? Ini kita pelajari juga. Jadi tidak semuanya ternyata dibolehkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang mencari pekerjaan dengan cara yang halal itu pasti akan Allah mudahkan. Misalnya ada seseorang yang hijrah dari pekerjaannya yang haram
dan dia semangat untuk mencari harta yang halal, itu pasti Allah akan mudahkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa ya yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia solusi, dan Allah berikan kepada dia rezeki yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak disangka-sangka. Betapa banyak orang ya yang dia hijrah, yang dulu hidupnya biasa-biasa menjadi luar biasa karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah itu ada jamaah, dia mantap keluar dari bank. Bismillah Ustaz, mohon doa saya meninggalkan riba. Padahal dia sudah jabatannya sudah tinggi. Itu masuk apa? Komisaris atau apa? Merintis apa Bu? Saya merintis konveksi Ustaz. Ternyata awal mulanya agak susah. Ternyata alhamdulillah saya lihat posting ramai sekarang. Dia buat masker, dia buat ini ya, tas-tas, dan ternyata ya menjadikan konveksi besar di Bantul ini. Alhamdulillah Allah ganti dengan penghasilan yang lebih banyak, lebih barokah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi dia solusi. Rasulullah juga bersabda, innaka lan tada' syai'an itqa Allah tabaraka wa ta'ala illa atakallaha khairan minhu. Sungguh kamu tidak meninggalkan sesuatu, ya, tidak meninggalkan sesuatu dalam hal bertakwa kepada Allah, melainkan Allah akan memberikan kepadamu yang lebih baik darinya. Jadi kalau kita meninggalkan sesuatu dalam rangka bertakwa kepada Allah, karena kita lihat sesuatu ini adalah sesuatu yang haram, maka Allah pasti akan memberikan yang lebih baik. Semoga Allah SWT memberikan rezeki yang halal, yang barokah kepada kita semua dan kepada seluruh keluarga dan seluruh keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan membelanjakan segala rezeki yang halal ini pada hal-hal yang dia ridhai. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.